Honda adalah produsen motor nomor satu di Indonesia dalam hal penjualan. Tapi di saat yang bersamaan, Honda adalah produsen motor yang paling problematik dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa? Ya karena menurut keyakinan banyak orang, kualitas motor Honda modern tidak sekuat dan sebagus kualitas motor Honda zaman dulu. Salah satunya adalah spakboard miring. Ya mungkin spakboard miring jarang kita temui di motor zaman dulu. Namun saat ini spakboard miring seperti menjadi lelucon dan hal yang biasa untuk konsumennya, khususnya konsumen Honda. Bahkan untuk motor keluaran terbaru pun, misalnya di Honda Vario 125, spakboardnya masih miring. Kemudian selain spakboard miring, masalah di motor Honda lainnya adalah karat. Jika kalian penggemar otomotif khususnya di motor, ketika mendengar kata karat, satu hal yang langsung terlintas di pikiran kalian biasanya motor Honda. Ya nggak heran sih, pemikiran ini langsung keluar gitu aja ketika mendengar kata karat. Karena mau bagaimanapun, beberapa tahun terakhir kita dihebohkan dengan rangkai ISAF yang karatan. Namun selain rangkai yang bisa karatan, ternyata di beberapa titik motor Honda bisa karatan juga. Misalnya di tangki bensin, atau bahkan di stang yang bisa menyebabkan stang tersebut patah. Menariknya di sini adalah, dalam perihal karat ini memunculkan perdebatan yang cukup serius dimanapun. Ada yang bilang produk Honda yang sudah menurun dalam hal kualitas, ada yang bilang kita salah dalam hal perawatan. Dengan adanya perdebatan tersebut, muncul sebuah pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang salah? Honda atau konsumen yang nggak ngerti ngerawat motor Honda sehingga bisa menimbulkan karat? Oke, pertama-tama kita harus mulai dari satu hal pendasar dan penyebab utamanya, yaitu karat. Jadi karat bukanlah fenomena misterius. Karat adalah reaksi kimia, yang mana karat bisa terjadi jika besi bereaksi dengan oksigen dan air. Hal ini bisa menyebabkan oksidasi, dan hasilnya adalah korosi. Kasarnya, semua logam yang berbasis besi bisa berpotensi berkarat. Tidak peduli itu motor murah, motor mahal, atau motor premium sekalipun. Bahkan motor dengan harga ratusan juta tetap bisa berkarat kalau perlindungannya rusak dan lingkungannya mendukung proses korosi. Honda sebagai produsen sepeda motor terbesar di Indonesia tentu sangat memahami hal ini. Mereka mungkin nggak tahu bahwa Indonesia adalah negara tropis dengan kelembapan yang tinggi, curah hujan yang tinggi, dan di banyak wilayah dekat dengan laut yang kandungan garam di udaranya mempercepat korosi. Secara logika, mustahil pabrikan sebesar Honda tidak memperhitungkan faktor ini. Iya kan? Mustahil kan? Namun, kenapa motor Honda mudah karatan jika mereka memperhitungkan hal ini? Jawabannya efisiensi. Di era modern, efisiensi produk adalah kata kunci. Semua pabrikan otomotif, bukan hanya Honda, berlomba menekan biaya produksi tanpa mengorbankan performa dan keselamatan. Mulai dari penggunaan materialnya, ketebalan coating, metode pengecatan, hingga proses electroplating pada baut dan rangka adalah bagian dari kompromi antara biaya, berat, dan ketahanan. Ini berbeda jika kita mau melihat satu dekade lalu, yang mana banyak motor yang menggunakan rangka pipa baja dengan cat yang sangat tebal. Proses pengecatannya mungkin lebih boros, tapi lapisannya kuat. Sedangkan sekarang, banyak motor entry level menggunakan proses pengecatan yang lebih modern seperti powder coating atau e-coating. Secara teori, ini justru lebih merata dan lebih ramah lingkungan, tapi ketahanannya tetap tergantung pada ketebalan lapisan dan kualitas aplikasinya. Jadi ya, efisiensi memainkan peran penting di sini. Tapi di sisi lain, konsumen Indonesia sebenarnya juga udah berubah. Dulu motor mungkin disimpan di garasi tertutup dan disayang-sayang, karena motor mau bagaimanapun dulu adalah hal yang sesuatu istimewa. Gak kayak sekarang nih, motor dianggap biasa aja. Dan karena hal itu, sekarang banyak motor yang diparkir di teras tanpa atap, terkena hujan terus-menerus dan panas secara langsung. Ada yang diparkir dekat selokan, ada yang tiap hari menerjang banjir, setelah itu motor juga jarang dicuci, apalagi dikeringkan dengan benar. Masalahnya adalah air hujan mengandung mineral dan polusi. Jika air hujan menempel di baut, di celah rangka, atau di bawah jok, lama-lama menjadi titik awal korosi. Kasarnya gini, produk Honda memang rawan karat, tapi ketika kalian tidak merawatnya dengan benar, itu langsung menjadi jalur cepat menuju mode lipat. Oke gini, biar lebih dalam, kita lebih lanjut ngomongin karat dulu. Karat paling sering muncul di baut, sambungan las, dan bagian rangka yang sulit dijangkau saat pencucian. Baut biasanya menggunakan baja karbon dengan lapisan zinc plating, dan lapisan zinc ini bertugas sebagai sacrificial layer. Artinya dia berkorban dulu agar baja di bawahnya tidak langsung berkarat. Dan ketika lapisan zinc habis karena usia atau paparan lingkungan ekstrim, barulah karat muncul di permukaan. Menariknya,
Zinc plating bisa habis masa pakai atau umurnya dalam waktu yang sangat lama, bukan 1 atau 2 tahun aja. Sedangkan di motor Honda nih, 1 tahun kurang aja bautnya udah pada karatan. Jika 1 tahun kurang udah karatan di bautnya, jadi seberapa banyak Honda memberikan lapisan anti karatnya? Di sini yang kita tidak tahu. Oke deh, kalau baut mungkin sedikit normal kalau karatan. Rangka juga, ya udahlah kita normalisasikanlah bisa berkarat. Namun bagaimana dengan tangki bensin? Ini yang lucu. Bagaimana mungkin tangki bensin bisa berkarat padahal belum menggunakan etanol? Karena ya secara kimia bensin tidak akan menyebabkan karat. Karena bagaimanapun lagi, bensin tidak mengandung oksigen yang terlarut dalam jumlah yang cukup untuk memicu oksidasi seperti air. Menariknya, sebenarnya tangki bisa karatan adalah hal yang wajar juga karena masalah sebenarnya bukan di bensinnya, melainkan di uap air dan kondensasi. Yang kita tahu, tangki motor terbuat dari baja yang dilapisi cat di bagian luar dan biasanya dilapisi coating tipis di bagian dalamnya. Ketika motor sering digunakan dengan kondisi tangki hampir kosong, ruang kosong di dalam tangki diisi oleh udara. Dan udara ini akan mengandung uap air. Dan saat suhu berubah, misalnya siang panas, lalu malamnya dingin, akan terjadi kondensasi. Dengan adanya kondensasi berarti akan ada uap air. Dan uap air ini akan berubah menjadi titik-titik air yang menempel di dinding bagian dalam tangki. Air inilah yang menjadi pemicu karat, apalagi jika motor jarang dipakai dan bensin dibiarkan lama. Dalam kasus di Indonesia yang lembab ini, proses ini bisa terjadi lebih cepat. Hal yang sama juga berlaku pada tutup tangki. Tutup tangki biasanya terbuat dari baja atau campuran logam yang dilapisi coating. Saat hujan, air bisa aja masuk ke area sekitar tutup tangki. Jika seal karetnya tidak sempurna atau sering dibuka tutup dalam kondisi basah, air bisa tertinggal di celah-celah kecil. Ya lama-lama, karat bisa muncul dari bagian dalam. Jadi ketika ada yang menyimpulkan bahwa tangki karatan berarti kualitasnya jelek, ya kita perlu melihat lebih detail lagi. Apakah motornya sering disimpan dengan tangki kosong, atau sering terpapar perubahan suhu yang ekstrim, atau apakah pernah kemasukan air saat banjir? Di sini yang kita harus perdalami lagi. Tapi kenapa motor Honda yang banyak karatan? Sebenarnya bukan cuma motor Honda doang, tapi motor Yamaha dan Suzuki juga berpotensi memiliki masalah yang serupa, kecuali rangka ya. Ingat, berpotensi bukan berarti pernah kejadian. Dan kenapa Honda yang ke-highlight? Tentu aja karena populasi motor Honda banyak banget di Indonesia. Dan jumlah populasi sangat mempengaruhi persepsi. Jika satu model Honda terjual jutaan unit, maka sebagian kecil kasus karat akan terlihat besar di media sosial. Padahal secara persentase mungkin sangat kecil. Namun walaupun seperti itu, kita harus mengakui juga, ekspektasi kita terhadap merek besar seperti Honda memang tinggi. Yang berarti konsumen tentu aja akan berharap motor bisa tahan bertahun-tahun tanpa muncul korosi signifikan. Dan itu adalah hal yang sangat wajar, karena reputasi sudah dibangun selama puluhan tahun. Namun yang perlu kita sadari di era saat ini adalah semua memang mengacu terhadap efisiensi, dan efisiensi akan selalu memakan korban. Dan untuk di motor tentu aja kualitas akan berkorban. Memang produsen akan teriak-teriak mereka melakukan efisiensi tanpa adanya penurunan kualitas dan lainnya. Tapi kenyataannya terkadang kualitas akan ikut turun dengan sendirinya jika efisiensi terjadi. Dan karat adalah salah satu dampak hasil dari efisiensi. Mungkin ini tidak 100% salah Honda, karena mau bagaimanapun ada peran konsumen yang menyebabkan karat di motor Honda benar-benar terjadi. Sebagai contoh, ya motor jarang dicuci, rangka jarang diperhatikan, dan tangki bensin jarang diisi full tank. Tapi kenapa kita harus repot-repot menjaga hal tersebut? Karena kalau di motor zaman dulu, ya kita nggak perlu repot-repot begitu. Jawabannya tentu aja kita harus menerima produk yang sudah diefisiensi. Karena sekali lagi, efisiensi akan menurunkan kualitas. Dan sayangnya, Honda adalah salah satu produsen yang cukup kencang dalam hal efisiensi. Rangka diefisiensi, hasilnya ISAF yang bisa karatan. Behel diefisiensi dengan plastik, hasilnya ya rawan patah. Finishing cat diefisiensi, hasilnya ya cat gampang tergores. Coating diefisiensi, ya hasilnya ya bisa karatan jika tidak dirawat dengan benar. Jadi kesimpulannya, karat di motor Honda salah Honda atau salah di konsumen? Jawabannya salah di ekonomi. Jika ekonomi Indonesia bagus, produsen tidak perlu melakukan efisiensi. Jika efisiensi tidak terjadi, maka motor tidak akan kekurangan kualitas. Jika motor tidak kekurangan kualitas, maka kita semua bisa menikmati kualitas motor layaknya era 2010 ke bawah. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Sebenarnya salah siapa? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.